Kalau kita pakai baju, apa tujuannya? Untuk menarik orang lain. Wah, memuaskan keinginan tubuh, keinginan jasmani. Ya, kita pakai make up. Tujuannya dulu untuk apa? Untuk menarik. Oke, menarik. Tapi menarik yang bukan suaminya, saudara, hati-hati. Itu memuaskan keinginan tubuh. Ya bukan berarti tidak boleh, saudara. Boleh saja, lihat tujuannya untuk apa. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat sore, saudara-saudara yang beribadah di ruangan ini. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang mengikuti ini secara live streaming. Selamat berbakti, beribadah. Nah, mari kita melihat firman Tuhan pada sore hari ini. Ini adalah seri khotbah yang ketiga saya, membangun manusia yang seutuhnya. Baca sama-sama. 2, 3. Membangun manusia yang seutuhnya. Nah, program-program yang dibuat oleh dunia, mereka coba membuat suatu program yang saya rasa program-program dunia mengikuti program ini. Ya, kita membangun manusia yang utuh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, ketiga hal ini unsur yang penting yang kita hidupi setiap hari. Ya, apa tadi? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sayang sekali waktu manusia jatuh di dalam dosa, sewaktu manusia jatuh di dalam dosa, banyak yang hilang di antara manusia yang dimiliki oleh manusia, ya khususnya manusia yang pertama, Adam. Ya, dia kehilangan Taman Eden, dia kehilangan kesuciannya, dia kehilangan Roh Kudus, dia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah, dia kehilangan kekuasaannya atas bumi, dia kehilangan pengertian tujuannya kenapa hidup. Ya, dia tidak kehilangan tubuh, dia tidak kehilangan jiwanya, dia tidak kehilangan rohnya. Ya, dia masih ada tubuh, jiwa, roh di dalam diri kita. Dan juga manusia tidak kehilangan potensinya, ya kemampuannya. Hanya manusia kehilangan kepenuhan dari kemuliaan yang harusnya dimiliki itu, kepenuhan kemuliaan Allah itu hilang. Ya saudara, tetapi bagi kita orang yang percaya, ini kita. Bagi orang yang percaya, Allah memulihkannya. Bisa katakan amin? Ya, Allah memulihkannya, artinya Allah mengembalikannya kepada diri kita. Ya, tetapi kita mesti mengolah semuanya itu. Kita harus belajar lagi mengolahnya. Dari kita bisa sedikit, kemudian meningkat sampai kita menguasai sepenuhnya. Sampai kita mencapai potensi kepenuhan Allah, kemuliaan Allah. Nah, kita melihat prosesnya, saudara. Prosesnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini, saya sampaikan ini secara cepat saja. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Allah sudah menguduskan, Dia telah menguduskan secara sempurna oleh kematiannya. Pengorbanannya di kayu salib itu sempurna untuk kita. Dia menyucikan tubuh, Dia menyucikan jiwa kita, Dia menyucikan roh kita. Ya. Dia katakan, Paulus katakan hanya ini, semoga
ya roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara, tidak bercacat, tidak bercela pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita menjaga apa yang sudah Allah kerjakan, kita jaga, kita tingkatkan. Ya kita tingkatkan dalam hal ini. Ya semoga roh, jiwa, tubuhmu tetap terpelihara sempurna. Itu yang kita kerjakan hari-hari ini. Ya kalau kita ke gereja hari-hari ini kita mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan apa yang sudah Allah buat. Ya, bukan berarti kita menambahi karya keselamatan. Karya keselamatan itu, karya penebusan itu sudah selesai, sudah sempurna yang Allah kerjakan di kayu salib buat kita. Hanya kita perlu, ada hal yang perlu kita kerjakan dalam proses kita menuju kesempurnaan. Nah, yang pertama kita sudah melihat Tuhan menguduskan tubuh kita. Nah, untuk apa Dia menguduskan tubuh kita, panca indera kita, ya, kelima panca indera kita Dia sudah kuduskan. Untuk apa itu? Dia menguduskan tubuh kita supaya dapat dilatih dan dikuasai. Ya, untuk dapat dilatih dan dikuasai untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia ini. Terus terang saudaraku, tubuh kita ini perlu kita latih dan kita kuasai. Kalau tidak, menjadi liar dia. Saudara lihat ya orang-orang yang hidup di dalam dosa, hidupnya liar. Bebas sepertinya melakukan apa saja. Tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, tidak takut mati. Liar hidupnya. Ya, tetapi kita dikuduskan oleh Tuhan untuk kita dapat kuasai, untuk kita dapat melatihnya, supaya kita dapat menyatakan kepada dunia ini, kita perlu tubuh jasmani ini, kita sadar kita masih banyak dosanya dengan tubuh kita, dengan perbuatan-perbuatan daging kita, masih banyak dosanya. Tetapi Allah selama saudara hidup, Allah ingin memakai tubuh saudara, ya, untuk menyatakannya kepada dunia, supaya dunia melihat perbuatan kita, perbuatan anak-anaknya yang baik, dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Nah yang kedua, Tuhan menguduskan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak, itulah jiwa kita. Dia kuduskan jiwa kita, supaya kita dapat menjadi dewasa penuh. Ya kita dapat bertumbuh dewasa. Dan tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bukan lagi anak-anak. Pikiran dan perasaan, kehendak kita bukan lagi pikiran, perasaan, kehendak anak-anak. Tetapi kita bertumbuh dewasa. Allah memberi kita kemampuan. Allah memberi kita kemampuan untuk kita bertumbuh dewasa. Ya, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan sangat sulit bertumbuh seperti ini. Bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendaknya. Tetapi kita, saudaraku, orang-orang yang percaya, kita diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita bertumbuh dewasa. Saudara percaya ini? Haleluya. Kita masuk sekarang yang ketiga. Nah, ketiga kita membahas tentang roh manusia kita. Ini satu unsur yang paling penting, sebab kita tahu kita ini makhluk roh. Ya, saudara bisa lihat fisik saya, bisa lihat kanan kiri. Ya, kita sapa dulu kanan kiri kita, sudah siapa? Halo, selamat sore. Nah, saudaraku, kita lihat fisik teman-teman kita di sini. Tetapi esensi kita adalah roh kita. Ya, kita ini makhluk roh sebenarnya. Ya, roh yang kita tahu, roh-roh yang ada di dunia ini, roh gentayangan, itu adalah roh iblis. Ya, roh setan, roh malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Tetapi manusia itu adalah makhluk roh. Tapi dia memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dia memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Itu kita, manusia. Ya kita ini roh loh. Yang kelihatan ini,
Sebenarnya kalau saudara melihat yang memang secara panca indera kita melihat yang nyata itu, yang kelihatan itu adalah real ya, nyata. Yang kelihatan adalah real. Nah tetapi saudaraku, kalau saudara melihat semua dalam Alkitab, semua itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya langit dan bumi ini tadinya tidak ada. Adanya di dalam diri Allah. Allah berfirman lalu muncul semuanya. Jadi sesungguhnya kalau kita menangkap esensi dengan roh kita tahu bahwa yang tidak kelihatan itu sesungguhnya lebih real daripada kita yang kelihatan ini. Ini mata jasmani kita yang melihat nyata. Tapi sesungguhnya kita ini roh, makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ya saudara bisa baca Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 2 ayat 7, Bilangan 16 ayat yang ke-22. Nah kemudian tujuannya makhluk roh. Kita ini makhluk roh, tujuannya apa sih? Nah tujuannya hanya roh yang bisa memahami Allah. Hanya roh kita yang bisa terhubung dengan Allah. Kita nggak bisa memahami dia dengan logika kita. Ya pikiran, perasaan, kehendak kita manusia jiwa yang labil. Kita tidak bisa hidup berdasarkan jiwa kita. Ya, begitu jiwa ini begitu mudah tergoncang. Mudah tergoncang. Nah, dia hanya bisa dipahami, Allah hanya bisa dapat dipahami oleh roh kita. Dan bisa terhubung dengan Allah itu dengan roh kita. Masalahnya inilah, kita tidak melihat roh kita. Tetapi roh kita sesungguhnya ada di dalam diri kita dan itu adalah sejatinya saudara-saudara. Sejatinya manusia kita, rohani kita. 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 16 saudara bisa baca itu. Hanya manusia roh yang bisa mengerti tentang roh Allah. Yang memiliki pikirannya Kristus. Kemudian dia punya fungsi, dia beriman kepada Allah. Hanya roh kita yang bisa beriman kepada Allah. Beriman, iman yang kalau kita berkata-kata seperti ini, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau kita sekedar mengucapkannya, kita tidak ada dampak apa-apa. Kita tidak ada mengalami efek apa-apa. Tetapi kalau itu diucapkan dari roh iman kita, itu dahsyat berkuasa. Ya kalau saudara mengucapkan sesuatu firman dengan roh iman saudaraku, itu jadi luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh roh, beriman kepada Allah. Ya saudara bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 13. Nah kita maju sekarang. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, nah ini bagaimana keadaan roh manusia. Ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah Allah pada waktu di Taman Eden, ya apa bentuk Allah ketika berbicara kepada manusia? Dan kalau kita tahu Allah berbicara kepada manusia sangat audible, bisa kedengaran jelas. Tapi Allah bentuknya apa? Seperti apa? Apakah roh? Nah saya percaya saudaraku Allah di dalam Taman Eden itu adalah Allah Trinitas. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia berwujud seperti Adam. Tapi tidak tetap beda dengan Adam, tapi dia berwujud seperti manusia yang bisa bercakap-cakap. Ketika dia membentuk tubuhnya Adam, dia membentuk dengan tangannya sendiri. Dia mendandani mukanya, bentuk tubuhnya, dia mendandani dengan tangannya sendiri. Dia mengotak-atik tubuhnya Adam itu dengan tangannya sendiri. Nah itu sebabnya saya percaya roh Trinitas ini, dia berbicara kepada manusia. Ya, dia ngobrol, dia berkata-kata dengan manusia secara audible. Kedengaran jelas bagi Adam. Nah,
Lalu apa yang Allah katakan ini ditangkap oleh roh manusia. Ya, Adam, dia punya roh, dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya roh. Nah, pertama itu sebabnya perkataan-perkataan Allah ditangkap oleh roh manusia Adam. Ya, inilah proses yang semestinya kita kembali belajar. Ya, Allah itu bekerja dari dalam dulu. Dia tidak bekerja berdasarkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Seringkali firman Tuhan katakan seperti ini, apa yang tidak kamu lihat, apa yang tidak kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu yang diberikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Allah bekerja dari dalam. Dia bekerja dari roh kita, roh manusia. Nah, kemudian roh manusia ini mengintervensi jiwanya, mempengaruhi jiwanya, memenuhi pikiran, perasaan, dan kehendak jiwanya. Ya, sehingga dalam jiwa manusia sekarang ada kehendak Allah yang dia transferkan ke tubuh. Ya, yang dia intervensi, yang dia pengaruhi. Nah, tubuh kita dipengaruhinya untuk melakukan. Ya, dari roh kita dia tadi ke jiwa, lalu jiwa memerintahkan kepada tubuh untuk melakukannya. Dan tubuh melakukan seperti yang diperintahkan jiwa. Nah, itu sebabnya roh, jiwa, dan tubuh ini sangat penting sekali saudara pelajari, kita ketahui, kita pahami saudara-saudara. Ya, yang terutama itu adalah roh kita, roh manusia kita. Nah, jiwa itu haruslah menjadi pelayan. Dia harus menjadi seperti ini ya, seperti kita katakan budak atau pelayan daripada roh kita, jiwa. Dan tubuh itu harus melayani jiwa kita. Ya, ini jangan dibalik saudaraku. Inilah manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Bagaimana roh mempengaruhi dia, roh Allah mempengaruhi dia, lalu dia mengintervensi jiwanya, jiwanya terus mempengaruhi tubuhnya. Ya, seperti inilah kita bergerak, Allah bergerak dari dalam. Ya, dia menangkap, Adam itu menangkap apa maksud Allah, semua dari rohnya. Hebat sekali roh kita ini saudaraku, hebat saya katakan. Dia bisa memberi nama semua binatang-binatang. Ya, kalau saudara lihat di Kejadian bagaimana Adam memberikan nama binatang-binatang. Kita tahu jenis iblis datang dalam rupa ular membujuk Hawa. Dia datang dalam rupa iblis dan bersuara. Nah, bersuara ini ya, kita tahu roh manusia hanya menangkap suara Tuhan. Nah, roh iblis, suara iblis itu kita dengar dengan panca indera. Dari lingkungan, dia pakai lingkungan mempengaruhi kita. Dengan panca indera kita menangkap isi pesannya. Lalu saudaraku, dari panca indera kita mempengaruhi jiwa. Ya, dari panca indera terpengaruhlah jiwanya, pikirannya dipengaruhi oleh iblis. Kemudian pikirannya, ini dia, tidak salah besar ini. Pikirannya tidak diteruskan kepada rohnya. Ya, untuk mengkonfirmasi, untuk bertanya kepada Allah sebagai bahan pertimbangan. Dia tidak bertanya terlebih dahulu, Tuhan benar nggak ini? Kalau dia bertanya saja, saudara, kepada Tuhan, di dalam rohnya itu, dia pasti terhindar, Tuhan pasti menghindarkan dia. Dia tidak bertanya terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi sebagai bahan pertimbangannya, lalu perasaannya dipermainkan. Perasaannya dipermainkan, kehendaknya dipengaruhi oleh panca inderanya. Sehingga jiwanya, akhirnya jiwanya mengkonfirmasi, jiwanya menyuruh dia untuk bertindak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Nah, kita lihat contohnya di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu, apa saudara? Nah, melihat.
Setelah dia mendengar ya dari apa yang dikatakan iblis, dia dengar dan terjadi dialog antara iblis, ular itu dengan dia, dengan Hawa, terjadi dialog dan itu dia terpengaruh saudaraku, dan dia mulai lihat ya, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, melihat ya, dari panca indera kita dipengaruhi, melihat dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah mulai masuk ke dalam jiwanya. Menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, nih perasaannya sudah terombang-ambing. Dia mulai dipengaruhi. Lalu dia katakan, apa? Lalu ia mengambil ya jiwa. Tidak, sayang sekali dia tidak bertanya terlebih dahulu kepada rohnya, itu terhubung kepada roh Allah. Sehingga dia tidak mendengar apa keputusan Allah, dia ambil tindakan sendiri, sampai di situ saja. Dia lalu mengambil dari buahnya, terus apa? Nah dia pasti cerita kepada Hawa, sebab kita membaca ayat sebelumnya, ya, sekarang kita melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, lingkungan kita, gempa bumi, ya, Pak Bapak Gembala tadi sampaikan pada ibadah kedua, keadaan dunia pada zaman ini, ya, sukar, zaman ini zaman yang sukar, kesukaran itu muncul dan dipakai iblis untuk bersuara, menyuarakan, mempengaruhi jiwa kita. Kita mendengar, karena kita masih manusia, kita melihat, itu mempengaruhi jiwa kita. Yang mempengaruhi jiwa kita dan kita dengar suaranya dengan hati nurani, ini yang penting. Hati nuraninya menangkap firman itu harus. Kondisi saudara tidak bisa selalu ketemu dengan kami hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang untuk bertanya boleh atau tidak. Kadang-kadang saudara tuh hanya bilang tanya boleh atau tidak, bertanya kepada Tuhan. Apa yang kita tindakin itu berkenan atau tidak. Haleluya. Haleluya. Oh saudara jadi dahsyat sekali pasti. Pasti manusia roh saudaraku jadi semakin kuat. Nah kita lihat setelah kita menjadi ciptaan baru. Haleluya. Nah Allah katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya kepada Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita jadi hidup ini kepada masa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Artinya kami juga hidup seperti itu dulu. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Haleluya. Allah kita kaya dengan rahmat. Oh dia murah hati. Ya, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Terus baca saudara-saudara yang ayat yang kelima. Amin. Kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Haleluya. Dia hidupkan kita kembali, ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia bicara kepada orang-orang yang hidup kan, yang sudah mati. Tapi Allah membangkitkan, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Nah, kita perlu roh manusia kita dibangkitkan. Amin. Ya, kemudian roh manusia kita perlu ini semakin kuat. Perlu semakin bertumbuh dan semakin menjadi kuat dia. Roh manusia kita bukan jadi lahir baru itu kan masih bayi rohani.
Nah, roh kita itu bukan bayi. Roh kita itu hanya lemah atau kuat. Ya, roh manusianya semakin kuat dia. Semakin kuat. Kita coba baca di dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Amin. Rohnya semakin kuat dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis, ya. Rohnya semakin kuat. Lalu kita lihat Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar, ya. Anak itu bertambah besar secara fisik dan menjadi kuat. Apanya yang kuat di sini? Rohnya. Saudara baca dalam semua salinan, ya, disalin dalam bahasa Inggris, strong in spirit. Semakin kuat, rohnya semakin kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sehingga ayat yang ke-52 berkata, waktu Yesus umur 30 tahun ini, ya, dari umur 12 tahun Allah sudah bicara, dia penuh kasih karunia, dia besar, dia jadi kuat, dia strong in the spirit dan penuh hikmat. Dan ayat yang ke-52, dan Yesus itu semakin bertambah besar, tentunya fisiknya menjadi besar, dan bertambah juga hikmatnya. Hikmatnya semakin besar, dan makin dikasih Allah dan manusia. Ya, saya katakan tadi, kita punya anak-anak, kita bersyukur kalau anak-anak kita pintar. Tapi ketika dia pintar, dia tidak pintar dalam rohnya, dia bisa menyenangkan kita, tapi belum tentu menyenangkan Allah. Ya, saudara ngerti? Dia bisa menyenangkan manusia, tapi belum tentu dia menyenangkan Allah. Sebab roh itu dapat menyenangkan Allah. Ketika roh itu semakin kuat, dia diberikan hikmat juga semakin bertambah-tambah dan semakin dikasih Allah dan manusia. Ya, kita kembali lagi. Roh manusia semakin kuat itu, nah dia akan mempengaruhi jiwa kita. Mempengaruhi jiwa kita yang labil itu, ya menjadi kuat jiwa. Kita juga ikut kuat dan kita bisa melakukan kehendak Allah. Nah, kita masih manusia seperti ini, manusia daging kita ini. Kita masih butuh daging, maksudnya hal-hal jasmani. Tetapi di hal-hal jasmani itu ada unsur-unsur hawa nafsu, ya, nafsu jahat ada di dalam daging kita. Nah, ketika itu berperang, mana yang menang? Kalau rohnya semakin kuat, saya yakin dan percaya kita menang atas segala keinginan-keinginan daging kita, kepada kehendak daging kita, ya. Sehingga dia mempengaruhi tubuh kita untuk bertindak. Ketika tubuh kita bertindak, dia mau melakukan kehendak Allah. Dia lakukan kehendak Allah. Ya, sementara dia mengalahkan kehendak daging, kehendak hawa nafsunya. Ya, itu lebih jelasnya saudara bisa baca di Galatia. Hidup oleh roh dan hidup oleh daging itu. Itu masih ada di dalam diri kita. Tetapi manusia roh yang semakin kuat, ya saudara bisa mempengaruhi jiwa saudara untuk bisa menang terhadap segala keinginan daging. Haleluya saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat contoh orang-orang yang punya roh semakin kuat. Ya, ini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dia punya jiwa another spirit, jiwa yang lain. Maksudnya adalah jiwanya lain daripada kebanyakan orang. Ya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Dapat mengikuti aku dengan sepenuhnya. Itu roh yang kuat, yang semakin kuat. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku, janji-janji Tuhan itu digenapi. Di dalam orang yang rohnya kuat. Di dalam roh. Nah,
Kita tidak bahas inilah. Ya, ada kalau saudara melihat ada 10 pengintai dan 2 pengintai yang masuk sama-sama di tanah Kanaan. Tapi 2 orang ini punya roh yang berbeda. Dia menguatkan kepercayaan daripada orang-orang Israel. Dia kata, sementara orang-orang yang 10 ini rohnya kecil. Dia berkata orang-orang yang di Kanaan itu raksasa-raksasa, nanti kita ditelan habis. Percuma aja kita ke sana. Nanti kita dikalahkan. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Wow, sampai mau dilempari batu kedua orang ini. Tetapi 2 orang ini berkata seperti ini, saudaraku. Iya, memang mereka besar, mereka banyak, mereka jumlahnya banyak. Tetapi mereka katakan, 2 orang ini katakan, yang menyertai mereka adalah manusia. Yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Dia katakan kita punya Allah yang besar, haleluya. Dia kalah, mereka memang bisa melawan kita, tetapi akan kita telan habis, dia katakan. Oh, dari mana roh yang seperti ini? Kalau bukan dari roh manusia kita yang terhubung dengan Allah, tulis aku percaya sebab orang-orang percaya kita mengatakannya ya, tentang firman Tuhan. Ya bukan yang bukan-bukan. Nah, saudaraku bangkitkan kesadaran kita bahwa Allah itu ada dengan kita. Masalah itu tidak menjadi penghalang, dia bisa mengatasinya. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengerjakan mujizat buat hidupmu. Allah itu ada. Ini dulu kita harus kenakan di dalam diri kita. Ya dimanapun kita ada, ingat ada Tuhan. Ya, sehingga kita, apakah roh kita menggerakkan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan? Apakah itu oleh roh Tuhan juga kita alat? Hanya alat yang bisa orang lain, yang buat dilihat oleh orang lain. Sementara kita bersuka cita, orang lain juga terpengaruh. Nah ini bisa dilihat oleh orang lain, tetapi pada dasarnya roh kita yang harus memuji karena terhubung dengan pribadinya. Kita ini bukan fisik, kita ini ada jiwa, ada roh. Dan kebutuhannya itu nggak bisa roti. Kebutuhannya itu adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah jadi makanan kita. Saudaraku, jangan abaikan ini. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya kita dapat menguasai jiwa kita. Kita dapat menguasai goncangan-goncangan terhadap jiwa kita. Kita bisa tegar, kita bisa kokoh, kita bisa kuat. Pengaruh-pengaruh untuk masuk kepada jiwa kita, kita tetap kuat. Dan kita stabil, tetap tidak menjadi jiwa yang labil. Ayat terakhir. Nah kita lihat, ini perkataan dari siapa, ditujukan kepada siapa? Saudara. Ini perkataan dari dalam diri kita. Ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Kalau secara fisik, memang keadaannya gelisah, menakutkan. Ya, bagi Daud, tekanannya begitu berat. Banyak musuhnya, banyak orang yang ingin mencelakakan dirinya. Tetapi inilah orang yang rohnya kuat. Daud itu seorang penyembah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan yang terutama. Dan Tuhan katakan, aku berkenan kepada Daud. Ini adalah perkataan rohnya Daud kepada jiwanya Daud. Dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Haleluya, berharap kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai 3 kali dia ucapkan ini, dan kuatlah roh dan jiwanya dan tubuhnya. Haleluya.